Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Denles dengan alasan merosotnya produksi kopi dan penolakan bupati atas perintah menanam nila di wilayah itu. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur Thomas Stamford Bingley Raffles mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan dengan rencana ibu kota di Suci. Namun, kondisi kawasan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai pusat pemerintahan. Bupati Limbangan kala itu, Raden Adipati Arya Adiwijaya, membentuk tim atau panitia yang bertugas mencari lokasi ideal untuk dijadikan ibu kota kabupaten. Pencarian berakhir pada satu lokasi yang dianggap cocok untuk dijadikan ibu kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk dengan pemandangan yang indah dikelilingi gunung-gunung. Awal penamaan Garut dimulai dari pelafalan orang Eropa menyebut kata Kakarut dengan menyebut Gagarut. Hal ini terjadi saat melihat seorang anggota tim yang tangannya tergores tanaman berduri. Selanjutnya, ide pemberian nama Garut direstui Bupati Raden Adipati Arya Adiwijaya untuk dijadikan nama pengganti Kabupaten Limbangan. Pada tanggal 15 September 1813, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota, seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan alun-alun. Di antara pendopo dan alun-alun, terdapat bangunan yang disebut Babancong, tempat bupati beserta pejabat pemerintahan menyampaikan pidato di depan rakyatnya. Kepindahan pusat pemerintahan terjadi sekitar tahun 1821 pasca pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan selesai. Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Garut yang dari masa ke masa yaitu Raden Adipati Arya Adiwijaya, yang merupakan putra sulung dalam Sumedang Pangeran Kornel. Masa jabatan Raden Adipati Arya Adiwijaya mulai dari 1813 sampai dengan 1831. Raden Adipati Arya Kusumadinata. Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch dengan keputusan Rad van Indi nomor 1 tanggal 18 Oktober 1831 mengangkat Raden Tumenggung Kusumadiningrat menjadi Bupati Limbangan kedua. Raden Tumenggung Kusumadiningrat mengajukan permohonan pindah menjadi Bupati Sumedang yang disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Jabatan Bupati diserahkan kepada Raden Abbas Wiranegara yang menjabat pati saat itu dengan pangkat Raden Tumenggung Jayadiningrat. Dan tak lama kemudian diangkat menjadi Raden Adipati Surya Natakusuma dalam Abbas sebagai Bupati ketiga yang menjabat dari tahun 1833 sampai dengan 1871.
Raden Adipati Arya Wiratanudata. Bupati Raden Adipati Arya Wiratanudata, Bupati keempat Limbangan, pada tahun 1871 sampai dengan 1913, sekaligus adalah Bupati Kabupaten Garut yang pertama. Pasca berganti nama dari Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1913. Sewaktu kecil, namanya Raden Jenon. Beliau keturunan dari Dalem Cikundul Wiratanudatar I, Cianjur. Darah Garut berasal dari ibunya, Nyi Raden Mantri yang keturunan Limbangan. Beliau merupakan salah seorang bupati yang masyhur yang berkuasa. Atas kebesaran jasanya dalam memajukan daerah, beliau diberi bentang emas dari pemerintah Belanda. Semenjak itu, beliau terkenal dengan sebutan Dalem Bintang. Bupati Raden Adipati Arya Wiratanudatar menikah dengan Raden Ayu Lasminingrat yang merupakan putri Raden Haji Muhammad Musa, Bengkulu Kabupaten Garut. Raden Ayu Lasminingrat adalah satu-satunya perempuan waktu itu yang sangat mahir berbahasa Belanda. Selanjutnya, tahun 1912, beliau mendirikan sekolah yang dinamai Sakola Istri, yang kini bangunannya digunakan oleh SMU 11 Garut. Raden Adipati Arya Wiratanudatar meninggal pada tahun 1916. 32 tahun kemudian, istrinya Raden Ayu Lasminingrat meninggal pada tahun 1948 di usia 105 tahun. Pada tahun 1915, Raden Adipati Arya Wiratanudatar digantikan oleh keponakannya Adipati Surya Kartalegawa yang menjadi bupati kelima sejak tahun 1813 atau bupati kedua sejak muncul nama Kabupaten Garut. Pada tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan sebagai daerah pemerintahan yang berdiri sendiri, otonom. Raden Adipati Arya Surya Kartalegawa merupakan bupati yang memimpin Kabupaten Garut sebagai daerah otonom. Wewenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik. Raden Adipati Arya Muhammad Musa Surya Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 menggantikan ayahnya Adipati Surya Kartalegawa pada tahun 1915 sampai dengan 1929. Raden Tumenggung Endung Surya Putra, Raden Kali Wira Atmaja, Raden Tumenggung Agus Padmanegara, Raden Tumenggung Kartahudaya, Raden Muhammad Sabri Kartasomantri, Raden Muhammad Noh Kartanegara, Raden Gahara Wijaya Surya, Letkol Akil Ahyar Mansur, Raden M. Bob Yakob Ishak, Dr. Andes R. Muhammad Syamsuddin, Insinyur Hasan Wira Hadi Kusuma, Letkol Iman Sulaiman, Letkol Kep Taufik Hidayat, Momon Ganda Sasmita SH, Dr. Andes Toharudin Gani,
Dr. Andes Haji Dede Satibi, Agus Supriyadi, dan Haji Aceng HM Fikri SAG. Naruto sambil memandangi tangan palsunya. Tiba-tiba, Kawaki terkejut ketika terjadi sesuatu dengan tangan palsunya. Shikamaru berkata, "Ada apa, Kawaki?" Kawaki menjawab, Sejak lama, Garut mencuri perhatian sejumlah tokoh dunia, termasuk Chaplin. Alasan utama kunjungan mereka adalah keindahan alamnya yang luar biasa. Nama Charlie Chaplin meroket di era film bisu. Di film itu, Chaplin yang berkumis ala Hitler, bertopi, dan mengenakan setelan jas hitam. Charlie Chaplin, aktor peraih Academy Award ini pernah 2 kali datang ke Indonesia dan sempat menginap di Garut. Kunjungan pertama aktor serba bisa ini ke Garut terjadi pada tahun 1927. Dia datang bersama artis asal Kanada, Mary Pickford. Kedatangan keduanya Maret pada tahun 1932 ditemani kakak Chaplin, Sidney Chaplin. Dari Bandung, Chaplin naik kereta api ke Garut dan berhenti di stasiun kereta Cibatu di utara Garut. Pada masanya, Cibatu adalah stasiun besar. Selusin taksi dan limousin diparkir di stasiun Cibatu, milik hotel-hotel di Garut. Di antaranya, Hotel Papandayan, Villa Dolce, Villa Paulin, dan Hotel Grand Ngamplang. Saat di Garut, Chaplin menginap di Hotel Grand Ngamplang. Tempat ini merupakan sebuah perbukitan yang sejuk. Nama hotel ini dulunya The Villa Fanny Van Het Hotel Sanatorium Garut. Pernah berubah menjadi Grand Sanatorium Ngamplang. Selain di Ngamplang, Charlie Chaplin berwisata ke Kawah Papandayan, Kamojang, dan Situ Cangkuang. Kabarnya, Chaplin kagum dengan keindahan sekitar Kawah Papandayan. Karena keindahannya itu, Chaplin konon menyebut Garut sebagai Switzerland van Java, alias Swissnya Jawa. Dalam kunjungan keduanya pada tahun 1932, sesuai dengan judul film dokumenter yang mengabadikan kunjungan ini, Charlie Chaplin Visit Java and Bali. Dalam film terlihat, setiba di stasiun Cibatu, Chaplin disambut antusias warga, termasuk santri dan pelajar. Charlie membalas sambutan itu dengan hangat. Dia bahkan menggendong seorang anak dan memberikan cenderamata dan uang ke ibu-ibu yang menunggunya. Dari Cibatu, rombongan menuju ke Situ Cangkuang. Situ Cangkuang memang sudah terkenal di Eropa waktu itu. Ini gara-gara Tilly Weissenborn, seorang penjelajah dan fotografer wanita dari Jerman yang datang ke Garut tahun 1918. Tilly mengabadikan keindahan alam dan kehidupan penduduk di Situ Cangkuang di Kecamatan Leles ini. Foto Cangkuang hasil Tilly diproduksi menjadi kartu pos yang beredar di Eropa. Potensi alam Garut memang cukup indah. Dikelilingi beberapa gunung, lalu ada danau-danau alam dan air panas alami. Selain itu, Garut juga sejak lama menjadi pusat pemerintahan Priangan. Di daerah ini juga ada perkebunan teh waspada